Hey guys, so di video kali ini aku bakal cobain produk-produk ke Iris. Aku bakal cobain brush sama sponge-nya. Aku udah punya brushnya yang The Brush Coral 15 Face and Eye Brush Collection. Terus untuk sponge-nya aku ada yang sepaket kayak gini. Jadi isinya ada 4, cuma satu udah aku pakai. Sponge-nya ini warnanya mauve kayak gini. Jadi nanti aku bakal kasih perbandingan juga untuk apply foundation antara sponge sama brush-nya. Dan ini aku juga udah bare face. Aku cuma pakai moisturizer sama sunscreen doang. So kita langsung mulai aja. Nah, dalam kotaknya si Iris ini ada 15 brush kayak gini. Dan di video ini juga aku cuman pakai beberapa yang mungkin nanti akan bisa ngebantu aku apply makeup. So aku bakal mulai dulu dengan applying foundationnya. Biasanya aku bakal pakai yang Round Deluxe Buffer yang ini. Di sini tapi nggak ada nama jenis brushnya apa, jadi aku harus make sure sekali lagi ke sini, agak PR sebenarnya karena dia nggak ada namanya. Tapi kalau untuk bentuknya menurut aku udah cantik banget. Di sini warna coral untuk gagangnya, terus ada rose gold, ada tulisan Irisnya. Untuk bulunya pun halus ya, dia tuh nggak terlalu dense tapi juga nggak yang jarang-jarang banget. Untuk ngepack-packin di wajah pun menurut aku sebenarnya udah cukup oke. Nah, ini adalah sponge yang udah aku pakai, jadi udah agak dekil-dekil gitu. Aku udah basahin juga. So let's try. Di sini yang bagian sponge-nya, yang ini adalah brush-nya. Aku bakal pakai foundation andalanku, Maybelline Superstay. Aku bakal pakai yang di sebelah kanan dulu. Oke, sekali lagi ini udah aku basahin ya. Jadi aku tinggal pakai. Oke, jadi ini hasilnya yang menggunakan blendingnya. Aku suka banget sebenarnya pakai blendingnya ini karena natural finish banget, terus dia tuh lembut banget, dan kalau misalnya dikasih air, dia tuh kerasa kalau misalnya bisa bener-bener ngepack-packin foundation kita ke muka. Meskipun dia itu nggak bisa bantu untuk nge-cover. Di sini kalau misalnya kalian lihat masih ada kayak noda-nodanya kelihatan, tapi it's okay karena menurut aku natural finish itu enak banget buat dipakai sehari-hari. Jadi memang ini my go-to blendy banget, dan aku baru nyobain beberapa bulan yang lalu dan aku langsung suka. Padahal aku kayak cuman gambling doang beli langsung sepakai gini, tapi karena aku suka warnanya mauve kayak gini, dan turns out dia memang seenak itu makainya. Jadi ya aku rasa ini bakalan tetap kepake sih untuk beberapa bulan ke depan. So ya aku suka banget sih pakai blendingnya si Iris ini. Oke, next aku bakal pakai si foundationnya menggunakan brushnya. Ini Round Deluxe Buffer. Aku bakal coba ngepack-packin. Rasanya sih lembut ya, nggak nyakitin di muka. Menurut aku oke lah ya untuk brush lokal yang harganya pun terjangkau. Terus kalau misalnya kamu lihat tuh, bagus banget ya finishingnya. Wow, aku sebenarnya jarang sih pakai brush ini, karena itu tadi aku lebih suka pakai si blendingnya karena menurut aku lebih natural finish. Tapi ternyata, lihat deh, aku kan tadi ada kayak bekas-bekas jerawat, noda hitam gitu di sini. Dia lumayan ngebantu ngecover si brushnya ini. Sementara foundation yang aku pakai pun sebenarnya coveragenya nggak terlalu full gitu. Jadi sebenarnya dia kayak ngebantu untuk nge-build up coverage juga nih si brushnya. Aku ngerasa banget sih perbandingannya antara si sponge, si blendingnya sama si brushnya. Kalau brushnya ini memang kayak ngebuat mukanya jadi kayak ke-cover banget. Sementara untuk yang sponge ini ngebuat muka jadi lebih kayak smooth, tapi masih kelihatan natural gitu. Jadi memang yang ini kayak kelihatan lebih pakai foundationnya. Terus kalau misalnya kalian lihat yang blendingnya ini, di sini kayak ada pantulan-pantulan cahayanya gitu. Jadi kayak natural banget karena itu tadi kayak sponge itu bisa ngebantu untuk membuat natural finish. Tadi aku juga udah makein air juga, jadi kelihatannya tuh kayak apa ya, ada highlight naturalnya gitu lah. Sementara yang ini kayak lebih matte finish. Kelihatan ya bedanya.
Dua-duanya aku suka banget, bakalan aku pakai terus-menerus. Menurut aku ini bakal long lasting. Ini lembut banget dipakainya, enak banget untuk muka, jadi nggak kasar gitu. Terus ini juga meskipun density-nya itu nggak terlalu besar gitu ya, kepadatannya nggak terlalu yang ya, atau kalau misalnya kamu lihat kan kayak masih ada jarang-jarang dikit, but still it's really lovely hasilnya kalau misalnya kalian lihat. So it's the matter of preference aja sih. Itu dia. Oke, nextnya aku bakal pakai bedak. Bedaknya itu aku pakai Maybelline Fit Me yang ini. Pokoknya ini tuh adalah my go-to powder banget, dikombinasiin sama si Superstay ini. But untuk makein bedak, aku biasanya pakai yang ini. Jadi ini produknya Iris juga, namanya Mr. Blendy kalau nggak salah. Dia tuh velvety gitu bahannya. Jadi memang tujuannya itu kayaknya pengen buat airbrush finish gitu. But anyway, aku nggak terlalu suka pakai ini buat foundation. Nggak tahu kenapa, karena aku emang udah biasa pakai foundation yang aku kasih air dulu, terus kayak apply-nya tuh kayak gini, kayak lebih apa ya, lebih fleksibel gitu untuk di muka. Sementara ini kayak agak kaku gitu kan. Terus kalau misalnya diairin kayak nggak bisa juga gitu kan, soalnya dia emang udah velvety gini. Nah tapi dia ini bagus banget untuk dipakein bedak gitu ya. Jadi aku sering banget pakai ini untuk apply powder aku ketimbang pakai si blendinya ini. Jadi ini tujuannya adalah untuk nge-apply si loose powder ini. Sementara untuk brushnya aku bakal pakai si deluxe powdernya yang kayak gini. So aku bakal pakai Mr. Blendy ini di sebelah kanan, terus yang sebelah kirinya aku bakal pakai si deluxe powder ini. Ini tuh aku suka itu karena ini tuh bagus banget menurut aku buat pakai sehari-hari. Dia tuh cukup banget ngecover, tapi nggak berlebihan juga gitu loh. Oke, kita bakal apply. Biasanya sih aku kalau pakai bedak menggunakan si Mr. Blendy ini, aku langsung disuap-suapin aja sih. So di kayak giniin udah oke sih buat aku. Terus kalau misalnya kalian lihat di sini dia pointy banget ujungnya, tuh udah kayak butek gitu. Karena aku selalu pakai powder ini di bawah mata, enak banget untuk dipakainya di sini. Bisa untuk nge-baking atau kayak ya simply untuk nge-suap-suapin bedaknya di bawah mata kayak gini. Karena pas banget entah kenapa di bawah mata aku, jadi kayak enak banget untuk makein concealer atau powder di bawah mata gitu. Oke, aku cuma pakai cukup segini aja. Jadi yang tadi kalian lihat natural finish di sini agak kelihatan mungkin lebih kayak pakai bedak gitu, tapi tetap kayak bisa mantulin cahaya, bisa kayak ada highlight naturalnya. Sementara untuk yang sebelah kiri aku bakal pakai si deluxe powder ini. Aku bakal pakai. Sama sih aku kalau powder tuh nggak terlalu yang rusuh banget harus kayak setebal apa gitu. Jadi it's okay. Cuman biar lebih bisa stay aja sih foundationnya. Oke. Oke, ini dia hasilnya. Aku nggak terlalu pakai banyak produknya. Balik lagi kalau misalnya kalian lihat di sini tetap natural, di sini tetap matte. Ya, ini pokoknya tadi yang pakai brush, foundation dan powdernya. Sementara yang ini yang tadi pakai si blendinya. Dua-duanya menurut aku bagus. So it's really good brush and blendy. Oke, tadi aku sempat mention bahwa aku suka pakai si Mr. Blendy ini untuk di bawah mata. Sebenarnya kalau untuk brushnya dia ada juga yang bisa dipakai untuk under eye, namanya under eye pointed powder. Rasa yang ini. But anyway, aku nggak tahu deh apakah ini enak dipakainya di bawah mata atau enggak. But let's try. Balik lagi untuk yang sebelah kanan aku bakal tetap pakai si Mr. Blendy ini untuk under eye. Oke, aku bakal coba pakai lah ya si under eye ini. Ini aku coba aku pipihin. Kalau misalnya kalian lihat kepadatannya itu tetap bagusan si Mr. Blendy ini. Aku bakal coba untuk tunggu sebentar biar ngelihat kira-kira apakah hasilnya dia stay atau enggak. Oke, ini dia setelah aku memakai si Mr. Blendy sama pakai brushnya untuk yang under eye. Kalian bisa ngelihat banget kan kalau misalnya
si Mr. Blendy itu bisa lebih nge-pick up powdernya, terus bisa nge-applyin, nge-pack-packin di bawah mata. Sementara untuk brushnya, I don't know, ini karena memang bentuknya menurut aku nggak oke untuk under eye, atau memang dia nggak bisa nge-pick up powdernya. Tapi intinya adalah dia nggak terlalu bisa ngebantu untuk nge-bake atau ngebuat bawah mata aku itu jadi lebih tersamarkan gitu ya. Ya, kalian bisa lihat perbandingannya. Aku bakalan tetap prefer untuk pakai ini sih, untuk pakai bedak gitu ya, apalagi di bawah mata. Oke, next aku bakal coba pakai eyeshadownya. Untuk brushnya dia tuh ada beberapa. Ini adalah kumpulan brushnya. Ada yang belum aku buka juga karena emang aku biasanya combine sama pakai brush lain untuk mata. Nah, tapi waktu itu aku nyariin banget eyeshadow applicator yang bener-bener flat tip gitu, yang kayak gini. Jadi akhirnya aku waktu itu beli lagi gitu satuan merek Iris juga, yang dia tuh yang bener-bener super duper flat tip gitu, karena menurut aku lebih enak dipakainya di mata aku. Tapi warnanya putih gitu. Biasanya aku bakalan pakai ini dulu untuk base. Selanjutnya aku bakal coba untuk pakai kombinasiin sama si eyeshadow brushnya si Iris yang ada dalam kotak ini. Untuk eyeshadow aku bakal pakai eyeshadownya Vacolor yang Constellation. Aku suka banget warna-warnanya karena warnanya itu banyak yang warm color dan cocok untuk kulit aku. Base-nya itu pakai si Taurus yang ini. Warnanya di sini agak coklat muda gitu. Brushnya dia ini cukup bisa nge-pick up color, bisa untuk ngambil eyeshadownya, terus dipakein di mata dia cukup keluar gitu ya. Jadi aku juga emang suka sih, emang ini tuh untuk aku pakai sehari-hari. Aku baru cuman pakai satu swab gitu, dan di sini udah kelihatan banget warnanya. Ini dia hasilnya brushnya Iris yang bukan termasuk dalam setnya. Biar tahu juga gimana hasilnya si coral set ini untuk eyeshadownya, aku bakal coba pakai si oval shader namanya. Aku bakal coba untuk nge-pick up warna yang lebih tua, yang ini Cancer. Aku bakal pakai di bagian yang ujung. Sama ya, ini sama-sama bisa nge-pick up color. Oke, ini dia yang ujung, hasil si oval shadernya. Aku bakal ntar bersihin lagi pakai concealer. Sementara itu, aku bakal coba untuk blendingin pakai yang ini. Ini kalau misalnya dilihat dari namanya sih Fluffy Crease ya. Tapi aku bakal coba untuk blending pakai ini. Oke, ini dia setelah aku udah rapiin. Intinya adalah eyeshadow brushnya itu semuanya bagus-bagus, termasuk yang aku beli satuan yang ini. Bisa nge-pick up color dengan baik, terus juga applyingnya gampang. Nah, terus ada angle brownnya yang seperti ini. Aku bakal pakai untuk alis. Aku bakal pakai yang powdery. Sayangnya di sini dia nggak punya brush spoolinya, jadi aku juga nggak bisa ngeliatin gitu ya gimana kalau misalnya udah disikat segala macam. Oke, ini dia bagian mata udah ya. Pokoknya untuk brownnya juga udah oke banget buat dipakai. Terus untuk eyeshadownya juga udah cukup banget untuk nampilin mata yang lebih nyala menggunakan warna-warna ini. Oke, selanjutnya aku bakal coba untuk nge-counter. Jadi sebenarnya di sini kalau misalnya aku lihat ada yang namanya angle brush, ada yang namanya precision mini contour. Ini yang precision mini contour. Menurut aku ya, soalnya dia namanya balik lagi itu ngerepotin. Sementara ini yang angle brush. Aku nggak tahu sih, kayaknya aku bakalan lebih suka pakai yang ini. Sementara yang ini yang lain kali ya untuk powder misalnya atau di under eye justru. Jadi aku mungkin bakal coba dua-duanya kali ya. Yang ini untuk yang sebelah kanan, ini untuk sebelah kiri. Enak banget sih dipakainya, halus banget. Muka aku, menurut aku pas banget dengan yang segini bentukannya. Dia tuh nggak ngebuat jadi kayak melebar kemana-mana. Aku bakal coba untuk pakai di sini. Oke, ini dia. Ntar kita akan coba yang bener-bener untuk counter. Oke.
Buat muka aku dia nggak terlalu cocok sih. Kalau bentukannya tuh yang kayak gini tuh, jadi kelihatan kemana-mana banget. Sementara untuk yang angle dia bisa kayak precise untuk ngebentuk muka aku. Oke, aku lebih prefer si angle ini sih untuk contouring. Oke, aku bakalan coba untuk pakai blush on. Tapi di sini nggak ada yang bener-bener dedicated untuk brush on. Menurut aku yang paling mendekati itu adalah under eye pointed powder, yang which is tadi aku pakai untuk bawah mata. Tapi menurut aku ini bisa dipakai untuk blush on. Nice. Ya sih, ini lebih enak dipakai untuk blush on. Aku bakal ngerapiin sedikit karena menurut aku dia nggak terlalu bisa menghasilkan bentuk blush on yang bagus untuk bentuk wajah aku. Jadi aku paling bakal rapiin sedikit. Oke guys, jadi aku udah finishing makeup aku. Jadi aku pakai toolsnya Iris, aku pakai brush sama blendinya dia, dan menurut aku oke banget. Ini dia hasilnya. Yang kanan ini aku mostly pakai blendinya. Aku pakai foundation menggunakan si Sister Blendinya. Terus juga powdernya aku pakai si Mr. Blendy. Sementara untuk sebelah kiri ini aku murni pakai brushnya yang 15 Face and Eye Coral Set. Kalian bisa lihat ya di sini bagus banget hasilnya, finishingnya oke banget. Dan aku sangat puas banget sih. Ini enak banget untuk dipakai sehari-hari. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang lebih natural, kalian bisa pakai yang blendinya. Di sini ada si Sister Blendy, terus juga ada si Mr. Blendy-nya yang hitam, yang velvety. Terus kalau misalnya mau yang lebih matte atau yang lebih coverage gitu ya, kalian bisa pakai brushnya ini untuk apply foundation sama powdernya. Terus untuk eye-nya juga menurut aku oke banget, dia bisa nge-pick up color dengan baik. Biasanya pakainya untuk basicnya pakai si flat tip brush ini untuk basic eyeshadow-nya, warna-warna dasarnya. Terus untuk nge-blending-nya, untuk ngasih di crease-nya aku pakai si 15 Coral Set tadi. Jadi overall semuanya oke banget. Terus selain itu juga aku sempat beli blendy pots-nya dia. Ini dia. Jadi ini kayak tempat untuk naruh si blendingnya dia. Terus kalau kalian lihat di sini warnanya lucu banget, kayak pink mauve kayak gini, ada tulisan Iris-nya. Dan ini karet, jadi nggak kokoh gitu. Kalian bisa masukin blendingnya ke sini. Karena kan kalian bingung kan bisa makanya mau naruh di mana, terus bentuknya kayak gini takut kotor segala macam, kalian bisa masukin ke sini untuk nyimpennya. Di sini kayak ada lubang-lubangnya gitu untuk blendingnya biar bisa bernafas. So ini juga menurut aku oke banget. Aku suka banget sama kemasannya, warnanya, semuanya. I think it's really nice and pretty. Terus selain itu aku beli si Sister Blendy-nya itu yang kalengan kayak gini. Jadi isinya ada 4. Aku bakal kepake banget sih ini untuk bulan-bulan ke depan. Ini dia untuk yang coral set ya, tempatnya kayak gini. Jadi dia nggak kasih pouch atau apa, bentuknya kotak gini. Menurut aku agak-agak PR sih kalau misalnya mau dibawa kemana-mana, karena males aja nggak sih kalau bawa sekotak kayak gini. Enakan kalau misalnya udah bentuk pouch atau something packaging yang menurut aku lebih handy buat dibawa kemana-mana. Terus dalamnya kayak gini, isinya brush-brushnya gitu. So overall I love Iris. Ini adalah produk lokal yang menurut aku worth it banget untuk dicoba, untuk kamu beli. Karena yang mungkin udah bertanya-tanya nih pengen beli atau enggak, menurut aku enak banget untuk dipakai sehari-hari, lembut banget dan gak bikin painful di muka. I think I really like this product. Dan kalau misalnya kalian mau beli, silahkan. Ada di e-commerce, banyak e-commerce, atau di website dia juga. This video is not sponsored, but I really love to have a review. So ya itu aja guys. I hope you like this video, and I'll see you guys again in my next video. Bye bye.